Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kantor Diskominfo di Komplek Balai Kota, Jalan Kiki di Sebayu nomor 1294 Sebayu FM Tegal. Hari Selasa, hari ini 4 Maret 2025. Dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saat ini tengah menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa Anda lancar hari ini. Hampir sebulan kita nggak ketemu sama Pak Dr. Dodi, dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini beliau sudah hadir bersama kita Sebayu. Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Mas Ival, sahabat-sahabat Sebayu FM tercinta ya. Tetap semangat, dan kata hari ini puasa tetap perkasa. Mantap sekali itu. Puasa tetap perkasa. Iya. Ini luar biasa. Istilahnya Pak Dodi itu kadang-kadang bikin saya wah. Itulah Pak Dodi. Dan beliau beberapa minggu itu nggak bisa hadir, bukan apa-apa, tapi karena kesibukan beliau yang memang orang yang sangat luar biasa. Terbang kemana-mana kalau Pak Dodi ya Pak. Ya minta maaf sahabat-sahabat ya. Terbang sampai ke Lombok ini terakhir yang saya tahu ya beliau. Ini luar biasa banget. Alhamdulillah kita akan menemani kita nggak kurang lebih 1 jam ke depan. Patokannya bukan dari jam 9 sampai jam 10 dok, sekarang 1 jam ke depan. Ya, sebagaimana kita ketahui Pak Dr. dan juga Sebayu, tema kita yang akan kita coba kupas adalah tentang penyakit dermatitis ya. Jangan sampai yang manis jadi meringis begitu. Aku nggak ngerti nih kata-kata seperti ini. Dermatitis, jangan sampai yang manis jadi meringis. Karena di dalam berbagai kesempatan sebagian masyarakat sering menyebut istilah dermatitis sebagai salah satu penyakit kulit yang sering dialami oleh masyarakat. Nah, hidup sehat tentunya merupakan harapan bagi kita semuanya. Bagaimana mau cantik dan ganteng jika kulit kita itu tidak sehat, gatal terus ya, kitaran terus kalau orang Tegal bilang ya. kedik terus ilmu orang yang sakti ya. Kedik jayaan. Bagaimana kita bisa tampil mempesona ketika pada kulitnya terdapat penampakan kelainan yang tidak enak dipandang. Nah ini yang kadang-kadang bermasalah ya. Dan agar tidak penasaran, kulit kita tetap terjaga demi meraih kulit yang sehat dan juga mempesona, kita akan coba kupas ini dermatitis ini bersama dengan Pak Dr. Dodi Suartono, spesialis dermatologi, virologi dan juga estetika. Ada pantun nih dok. Oh, iya. Ada pantun. Berbuka puasa bolehlah makan yang manis. Jika kurma habis silahkan makan semangka. Hati gembira, singkirkan dermatitis. Kalau dermatitis tentu ada solusinya. Mengingat kata-kata Pak Dodi yang selalu mengatakan semua ada solusi. SAS gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, apalagi minder sampai rendah diri ya. Karena dermatitis juga bisa diobati ya, begitu ya dok ya. Tentunya demikian. Iya siap. Nah Pak Dodi, sebenarnya dermatitis itu penyakit yang apa sih Pak Dodi? Oke Mas Ival, sahabat-sahabat Sebayu FM, senang sekali bisa berjumpa kembali. Beberapa kali tidak dapat bertemu karena kesibukan aktivitas kerja dan tanggung jawab kami ya. Oke, dermatitis. Mengapa kok banyak istilah-istilah sekarang yang mungkin perlu diketahui oleh sahabat-sahabat kita masyarakat Kota Tegal khususnya ya, dan di manapun. Karena semakin terbuka dunia lewat media-media komunikasi, media apapun berwujud tulisan yang dapat terbaca, dapat didengar, itu akan banyak istilah-istilah, sehingga kita mau nggak mau juga harus sedikit banyak itu memahami, ya, agar kita tidak ketinggalan. Demikian juga pemberi informasi ya, pemberi informasi dari orang-orang yang memang memiliki keahlian, memang menjelaskan sedemikian rupa secara populer. Secara populer atau secara awam agar dapat dipahami secara sederhana oleh masyarakat. Masyarakat tidak perlu hafal,
tidak perlu menguasai, tetapi mengerti maksudnya, ya. Jadi demikian juga istilah atau kata dermatitis, ya. Dermatitis itu khususnya secara medis atau lebih khusus lagi di bidang kulit, ya, di bidang dermatologi. Nah, itu merujuk pada pilahan kata derma dan titis, ya. Derma dan itis. Derma itu merujuk dari suatu pengertian yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia kulit. Nah, itis itu adalah suatu istilah umum yang dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai peradangan. Jadi kalau dermatitis itu dijadikan satu, itu arti utuhnya adalah peradangan pada kulit. Ya, peradangan pada kulit. Nah, berarti kalau sahabat-sahabat sebayu itu mendengar kata belakangnya itis, itu lazimnya kalau itu suatu kelainan atau suatu penyakit, itu adalah suatu proses peradangan. Jadi ada itis-itis yang lain nanti di bidang penyakit lain. Di mata mungkin konjungtivitis, di THT otitis misalnya kayak gitu kan. Di bidang penyakit dalam ada atau penyakit bedah ada apendisitis misalnya kan, radang usus buntu dan sebagainya. Di syaraf ada meningitis dan sebagainya, dan banyak yang lain-lain. Artinya itu adalah suatu proses peradangan di tempat itu, di tempat yang kata sebelumnya itu. Nah, kemudian Pak Dodi ingin menjelaskan lagi, menambahkan peradangan pada kulit. Nah, peradangan itu apa sih Mas Ifal? Peradangan itu apa sih Pak Dodi? Peradangan itu apa sih sahabat-sahabat? Peradangan adalah suatu respon tubuh atau reaksi tubuh karena ada sesuatu yang mengenai tubuh seseorang atau tubuh kita, ya, terutama dalam hal ini yang tidak sesuai dengan kebutuhan kulit, kebutuhan badan kita, ya. Kalau kulit ya tidak sesuai dengan kebutuhan kulit, atau tidak disukai kulit, atau tidak diterima kulit, nah, gitu ya. Jadi respon dari tubuh atau respon dari kulit terhadap sesuatu yang mengenai dia, yang mengenai kulit. Nah, respon sesuatu yang mengenai kulit itu dapat dari dalam diri orang itu sendiri, tapi dapat juga dari luar, ya, dapat dari luar. Jadi kalau dari dalam diri orang sendiri, ya, segala sesuatu akibat perilaku atau akibat proses metabolisme yang ada di dalam diri orang itu, ya. Tapi kalau dari luar itu ya segala sesuatu dari luar tubuh orang itu yang mengenai kulit atau mengenai tubuh manusia kemudian merespon, ya, merespon. Nah, contohnya sederhana saja, misalnya Mas Ifal, saya lambaikan tangan saya kepada Mas Ifal, Mas Ifal kan merespon macam-macam. Cuman merespon senyum boleh, merespon mengangguk boleh, tangannya juga melambai boleh, atau ngacungkan gegambang tangan gini juga boleh juga. Ya, setiap orang beda-beda. Karena ada orang yang mungkin marah dengan lambaian tangan, ada orang yang senang. Nah, yang penting adalah ada respon. Nah, tetapi respon yang sampai menimbulkan ketidaknyamanan karena sesuatu yang mengenai kulit atau badan itu tidak dapat diterima, itulah yang namanya peradangan. Ya, jadi peradangan pada kulit. Nah, kulit, derma, kulit itu sendiri, ya, ada lapisan kulit yang permukaan di atas sama kulit yang di bawahnya. Ya, kulit lapisan yang utama atau epidermis dan dermis. Ya, bagian-bagian kulit itu lah yang dapat mengalami peradangan. Jadi peradangan pada kulit yang dapat mengenai lapisan-lapisan kulit itulah dermatitis. Saya kira mudah-mudahan pengertian ini dapat, penjelasan ini dapat membuat sahabat-sahabat itu lebih mengerti secara ya ringan saja. Yang penting kita paham, ngerti maksudnya. Dan mengapa kok kita itu mengalami radang dan seterusnya. Gitu Mas Ifal. Oke. Kalau begitu Pak Dodi, kulit di bagian mana saja yang bisa terkena dermatitis ini Pak Dodi? Oh ya, oke. Jadi begini Mas Ifal, kalau tadi Pak Dodi sampaikan bahwa
dermatitis ini adalah peradangan pada kulit, berarti secara umum dapat saja kulit di bagian tubuh manapun mengalami peradangan kan ya, mengalami sakit ini, mengalami radang, ya, baik di kulit wajah, kulit lengan, kulit tangan, kulit badan, kulit lipatan, ya, kulit tungkai dan seterusnya, atau kulit telapak, ya, dapat saja itu menjadi bagian yang terkena peradangan. Sebagai contoh, bagian-bagian tertentu di tangan kita, mungkin telapak tangan, ya. Kalau kita bicara lokasi ini ya, itu bagian-bagian yang sering tersentuh dengan aktivitas-aktivitas tertentu yang pada orang yang sensitif barangkali itu mengalami kepekaan atau bereaksi berlebihan. Contohnya ada orang yang sensitif dengan sediaan sabun cuci misalnya, misalnya. Nah, ini yang namanya dermatitis kontak ya, suatu peradangan pada kulit akibat kontak dengan bahan sabun tertentu yang membuat kulit mengalami pemburukan atau reaksi yang berlebihan. Nah, itu berarti itu contohnya. Jadi kulit telapak bisa terkena, ya. Kulit telapak bisa terkena. Kemudian kulit di daerah tertentu yang di bawahnya banyak mengandung kelenjar minyak. Contohnya begini, gampang saja mikirnya, mana itu Pak Dodik kok kulit yang di bawahnya banyak mengandung kelenjar minyak. Contohnya kulit wajah. Kulit wajah itu kan di daerah dahi, di daerah kanan kiri hidung, daerah hidung, daerah seputar dagu, ya, kening, ya, leher, lipatan atau dada, itu di bawahnya banyak mengandung kelenjar minyak itu. Makanya sok sering tingklenyit ya. Kadang-kadang ada bahasa yang susah di Indonesia kan ya, tingklenyit ya, itu jadi seperti berminyak gitu ya. Kalau dilihat kilang-kilang dan sebagainya itu ya, kilang-kilangnya ya apa itu, mengkilat ya. Ya seperti itu. Itu spontan itu. Kadang-kadang muncul seperti itu ya. Itu di bawahnya lazimnya banyak mengandung kelenjar minyak. Nah, lokasi-lokasi itu atau dermatitis atau peradangan pada kulit yang di bawahnya banyak mengandung kelenjar minyak itu dapat sering terjadi, misalnya dermatitis seborik namanya ya, dermatitis di daerah kulit yang banyak mengandung kelenjar minyak di bawahnya. Nah, jadi kalau ada istilah seperti itu, nah itu contohnya. Dilipatan-lipatan, dilipat paha, itu sering jadi lipat ketiak, itu juga sering terjadi ya. Ada orang-orang tertentu yang kulit ketiaknya gatel, karuan banget ya, gatel banget sampai luka, garuk-garuk gitu ya. Itu salah satu keluhan atau gejala yang ditimbulkan ya. Atau di daerah lipatan yang lain, selangkangan dan sebagainya, karena terlalu ketat, pakaiannya terlalu ketat, terlalu tebal, berlapis-lapis sehingga kulit tidak bernapas dan sebagainya. Kemudian di situ terlalu gemuk dan sebagainya sehingga lembab. Lembab itu artinya terlalu lama basah, itu dapat saja. Jadi lokasinya itu bisa dimanapun juga, dimanapun juga, ya. Jadi tergantung tempatnya, tergantung peristiwa yang mendasari. Saya kira demikian Mas Ifal. Jadi hal ini untuk membuat kita itu waspada bahwa peradangan pada kulit itu dapat terjadi di bagian kulit manapun, meskipun kita tetap harus tenang, ya. Oke. Ya. Lalu siapa saja nih Dok yang punya potensi untuk terkena dermatitis ini, Dok? Oke, Mas Ifal. Ya, pertanyaan bagus nih. Ya, apakah ada orang-orang tertentu ataukah siapa saja yang bisa terkena tadi ya? Ya, pada dasarnya secara umum ya dapat dikatakan semua berpotensi ya, atau berisiko. Semua bisa saja terkena. Tapi ada orang-orang yang memiliki risiko tertentu terkena dermatitis. Ya, artinya yang punya risiko itu lebih besar kemungkinannya. Iya, lebih besar kemungkinan, betul Mas Ifal. Jadi semua bisa saja mengalami peradangan kulit kan, masa nggak bisa. Tetapi ada orang yang memang memiliki risiko lebih besar kemungkinannya daripada orang lain. Misalnya adalah orang-orang yang memiliki sensitivitas tertentu ya. Ada istilah begini,
orang-orang memiliki riwayat atopi, ya, atopi. Nah, ini saya Pak Dodi kadang-kadang di depan teman-teman gini supaya teman-teman tidak asing mengenai atopi itu adalah orang yang daya tahannya itu sensitif. Ya, daya tahan sensitif, dan kemudian ini dimanifestasikan di kulit biasanya, di kulit atau saluran nafas. Tapi ini kita bicara kulit ya. Jadi orang yang memiliki riwayat atopi dalam hidupnya itu biasanya sejak kecil, sejak bayi. Contohnya bayi itu dia pipinya kanan kiri wajahnya itu merah-merah itu loh. Oh iya. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat sebayu di rumah ada yang adiknya atau anaknya atau dulu keluarganya atau tetangga ada yang merah-merah kulitnya, gatel sampai luka, kadang-kadang bayi anaknya garuk-garuk terus. Itu riwayat atopi itu biasanya ya. Kemudian anak-anak tertentu pada usia ya di atas 5 tahun mungkin ya, atau anak-anak ada yang gatel di lengan. Ya. Lengannya. Jadi lengan itu di lengan lipat siku. Ya, lengan bagian depan ya, lengan bagian depan, jadi termasuk lipat siku dan seterusnya. Itu mengalami peradangan ya. Kemudian di tungkai, tungkai itu ya kalau tungkai atas paha, kalau tungkai bawah itu ya betis itu ya. Itu dapat mengalami peradangan seperti itu. Atau pada orang tertentu yang ini contoh yang orang atopi atau sensitif tadi yang memiliki daya tahan yang relatif mudah mengalami reaksi berlebihan. Orang yang gampang bersin pagi hari itu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada batuk pilek flu, nggak ada infeksi, bersin pokoknya bangun tidur itu. Kalau belum 7 kali belum berhenti. Ya, kayak gitu. Atau orang mungkin Mas Ifal pernah dengar orang sakit asma ya. Nah, asma itu juga merupakan orang-orang yang tertentu yang daya tahannya itu sensitif ya. Ya, contohnya seperti itu. Jadi orang-orang seperti ini lebih rentan terkena dermatitis tadi itu. Ya, lebih mudah terkena dermatitis atau lebih mudah kulitnya atau daya tahannya itu bereaksi berlebihan kalau ada sesuatu yang mengenai dirinya. Nah, ini yang di pemahamannya demikian. Nah, kemudian orang-orang sensitif yang lain yang bekerja di suatu tempat tertentu yang terus-menerus kontak dengan bahan tertentu yang mungkin asing selama ini dengan dia. Dan Pak Dodi tadi bilang contohnya peradangan pada kulit karena kontak dengan bahan tertentu yang terus-menerus. Ya, tadi di telapakan atau di tangan tertentu. Kadang-kadang orang yang sensitif dengan sarung tangan aja bisa. Ya, sarung tangan. Wah, kok gini terus, ternyata diperiksa, dicari, walah ternyata sarung tangan itu sarung tangan dari apa itu? Latek ya. Bahan karet itu ya. Itu, atau mungkin dari logam juga bisa kayaknya ya. Bisa, sangat bidang. Orang arloji cincin ya, kalung. Ini kok ada ibu-ibu kok kupingnya gatelan terus. Kenapa? Itu kayak gitu. Oh alah, ternyata ternyata karena itu faktor-faktornya ya. Kemudian faktor orang yang memiliki kecenderungan untuk lembab, ya lembab, keringetnya akeh, ya keringetnya gembrobios, sidik-sidik keringetan. Nah kebetulan mungkin dia gemuk juga mungkin ya, sehingga daerah-daerah tertentu dari dirinya termasuk lipatan-lipatan terutama itu melekat minyak atau keringat yang terlalu lama nempel. Nah gemuk itu kan ada garis-garis lipatannya itu lebih nyata. Itu kan keringat atau minyak atau cairan kan terselip-selip di situ. Ya, di leher, di lipatan ketiak, di perut dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa kalau kulit kita itu terlalu lama dalam keadaan basah, kata lainnya lembab, itu tentu akan lebih empuk. Lebih lunak. Kalau lebih empuk, lebih lunak kan berarti memiliki risiko untuk terkena sesuatu lebih besar, terkena kotoran yang menembus atau kuman atau peradangan apapun juga, atau gesekan, nggak usah kena apapun dari luar, tapi gesekan dari kulit sendiri aja. Yang kalau basah atau lembab itu kena gesekan terus aja sudah luka.
Nah, kalau itu berlarut-larut, bereaksi terus kulitnya, dermatitis itu ya, terjadi dermatitis kontak, dermatitis yang sudah iritatif dan sebagainya, dan bisa ada kumannya, ya. Kalau itu berlangsung kronik terus-menerus, dapat juga sampai bersisik dan sebagainya. Saya kira gitu, Mas. Jadi setiap orang dapat saja terkena, tapi orang yang memiliki resiko-resiko yang pada disebutkan antara lain tadi, dapat juga lebih mudah terkena. Oke, siap. Nah, kalau ada orang yang merasakan sebagai orang awam kayak saya ini Pak Dodi, tentunya kan yang namanya penyakit ada punya ciri ataupun yang dikeluhkan, atau mungkin bahasa Tegalnya ini dok, wujudnya seperti apa itu? Penampakannya itu seperti apa? Penyakit dermatitis atau peradangan pada kulit ini. Tapi coba nanti dok, kita break dulu ya. Siap. Kita break dulu beberapa saat. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di sini di 94 Sebayu FM Tegal. 94 Sebayu FM. Pak. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Sebayu FM. Sebayu FM. Pernah nggak sih masuk ke sekolah? Bro, ayam larung, natural. Hai, sapose sahabat podcast. Kayak gitu aja. Aja. Kamu ketinggalan. Pimpin dong. BWP semangat. Guningnya di sini. Kasim. BNN pusat dari hujan. Masa di kita mau diambil? Enggak. Diambil mas. Diambil. Ngomong. Caranya mau kopar, banyak simburi. 94 Sebaya FM Tegal, Sebayu. Diteruskan kembali, kita masih bahas tentang penyakit dermatitis hari ini. Dan tadi sebelum break sempat saya sampaikan pertanyaan kepada Pak Dr. Dodi bahwa apa yang dirasakan oleh seseorang ya atau yang dikeluhkan oleh masyarakat, bagaimana penampakan wujudnya kayak apa penyakit dermatitis. Begitu Pak Dodi. Oke, baik Mas Ifal, sahabat-sahabat Sebayu FM. Ya, benar sekali nih Mas ditanyakan Mas Ifal ya. Kita tidak berteori apa atau tapi sekarang kayak apa sih kayak Pak Dodi ini gimana saya bisa ngetahui ini dermatitis atau bukan kan gitu ya. Ini saya ngalami apa kayak gini ya. Untuk mendeteksi apakah saya ini termasuk gangguan yang dikatakan Pak Dodi atau bukan kan gitu kan. Yes. Terima kasih Mas Ifal. Jadi dermatitis atau peradangan pada kulit itu tentu ada satu hal yang menjadi ciri, yaitu rasanya gatal. Yes. Ini paling penting ya. Jadi kalau suatu penyakit itu ada dua hal yang perlu disampaikan, yaitu gejala dan tandanya. Gejala itu apa yang dirasakan oleh teman-teman, oleh masyarakat atau pasien. Dirasakna apa? Jadi subjektif berarti. Berarti subjektif itu berarti ngerasake teman-teman masyarakat atau sahabat-sahabat sekalian. Jadi dokternya itu nggak ikut merasakan, tapi yang teman-teman rasakan. Nah, lazimnya yang dirasakan adalah gatal. Gatal dulu, itu penting. Ya. Kalau tidak gatal itu pasti mungkin bukan dermatitis atau dermatitis yang sudah kecampuran penyakit yang lain, nggak gitu ya. Nah, tapi sekarang utamanya gatal dulu. Nah, tapi bisa disertai sakit yang lain nggak? Bisa kalau ada campuran yang lain tadi itu ya, ya sakit dan sebagainya. Gatal duluan. Nah, kemudian tandanya, tanda itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, dipegang oleh banyak orang secara umum, itu tanda. Jadi yang melihat, mengamati bukan hanya pasien atau masyarakat saja, atau yang sakit. Jadi dokternya bisa melihat, keluarganya juga bisa melihat, gitu kan? Semua orang tahu lah. Semua orang bisa melihat. Apa itu? Nah, sekarang gitu. Yaitu satu, ada beberapa hal. Misalnya nih, bercak atau ruam merah. Nah, ruam merah kan bisa dilihat orang. Ya. Terus bisa ada melenting. Melenting ada bintik. Bintik sama melenting itu apa bedanya? Kalau bintik itu padat tapi kecil, bintik-bintik. Ya. Kalau melenting itu seperti bintik tapi ada isinya. Isinya cairan. Melenting itu kayak lepuh, kayak kena api, tapi kecil banyak itu ya. Nah, melenting itu bisa diisi cairan, bisa diisi nanah. Ya, kalau nanah ya berarti melenting bernanah ya. Nah, bisa juga disertai dengan bercak kasar, tebal. Jadi bintik
Baca kecil-kecil, selengkapnya. meruntus banyak, dan itu bisa menebal. Menebal itu artinya timbul ya. Ya. Kalau bercak tadi ruam itu hanya warna merah atau warna hitam atau warna putih. Kalau ini bisa dirasakan berarti dipegang itu rasanya. Iya, dipegang timbul rasanya. Timbul kandel, ono kandele. Kayak gitu ini bercak kasar. Kemudian berikutnya adalah ada sisik-sisiknya. Sisik itu biasanya diawali dengan kulit rasane apa? Kasar atau bekisik. Kalau orang di sini bilang bekisik atau kasar, kering kasar gitu ya, itu ada sisik-sisiknya, ya. Kemudian bisa ada lecet atau luka. Nah, kalau sudah ada lecet atau luka, lecet itu artinya ada bagian kulit yang tidak utuh, tidak utuh, terbuka, terkoyak, ya. Nah, kalau sudah kayak gitu, biasanya ada rasa sakit selain gatel, ya. Ada nanah, itu ada rasa sakit selain gatel. Jadi Pak Dodi tadi sampaikan gejala utama, keluhan utama itu biasanya gatel. Tapi kalau sudah ada sakit, nyeri, itu biasanya ada luka yang terbuka, ada gejala yang lain. Jadi mungkin ini ada infeksi, ya. Kemudian ada juga yang sifatnya penebalan kulit yang tebal. Kalau orang bilang bengkerok itu loh, bengkerok itu ya, tebal banget itu ya. Jadi ini pada teman-teman pasien yang mungkin terjadi biasanya di punggung kaki biasanya, punggung kaki kanan kiri. Biasanya ada yang tebel pas tekuan gitu loh. Ini punggung kaki toh, pas tekuan itu ada hitam tebel, keras, gatel. Biasanya itu pasien itu merasakan gatel, garuk-garuk, nek urung lecet, urung mandek garuk-garukane. Nah, itu tebel-tebel kayak gitu ya. Ya, itu keluhan-keluhan yang timbul. Biasanya disertai timbulnya kayak gitu juga di lutut atau siku. Jadi tempat-tempat tertentu yang bagian luar dari anggota gerak kita, lengan, tangan, kaki, tapi bagian-bagian yang mudah tersentuh oleh benda di luar, ya. Kalau kita sambil ini duduk kan, siku kan menyentuh kan, ya, siku menyentuh meja, telamak dan seterusnya. Nah, keadaan-keadaan inilah yang menimbulkan kontak terlalu lama sehingga makin tebal, makin kasar, makin gatel. Itu beberapa contoh keadaan dari kulit. Dan bisa juga dermatitis ini muncul dengan banyak keadaan, tidak hanya 1, 2 atau 3 wujud kelainan kulit tadi, Mas Ifal. Wujudnya apa tadi itu? Ya. Tapi bisa banyak. Orang bilang polimorf, artinya bentuknya itu macam-macam. Jadi jika teman-teman, sahabat-sahabat Sebayu FM mengalami hal ini, bisa bertanya atau bisa sedikit mengingat-ingat, ini apakah sama yang diceritakan Pak Dodi ini? Kok meruntus, merah, ya, kasar atau melenting-melenting, gatel atau perih, ya kayak gitu ya. Ini salah satu atau beberapa hal yang bisa didapat dari apa yang namanya dermatitis tadi. Saya kira gitu, Mas Ifal. Siap. Mungkin bisa ditanyakan nanti. Oke, siap. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak. Siap. Kita coba kupas dulu, kita bahas dulu pertanyaan, kita jawab satu persatu. Pagi Pak Dodi, saya ada panu di tangan, sudah diobati salep, obat yang diminum juga sudah, tapi nggak sembuh-sembuh. Awalnya keringetan, terus dulu waktu cuaca sangat panas keringetan, tak garuk-garuk, tapi udah diobati nggak hilang-hilang. Mohon solusinya Pak Dodi. Semoga Mas Ifal dan Pak Dodi sehat selalu ya. Terima kasih. Amin. Nggak tahu nih dari siapa, nggak ada namanya. Oke, nggak apa-apa. Mbak atau Mas. Iya. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada gambar fotonya ini Pak Dodi. Oh gitu ya. Iya. Ini pakainya ini aja, pakai tablet biar jelas. Ya nggak apa-apa. Yang penting pertanyaan ini ya. Ya. Panu
yang tak kunjung sembuh ini berarti ya. Yes, betul. Panu yang tak kunjung sembuh. Jadi Pak Didik akan bantu jelaskan untuk penanya apabila itu memang panu, ya toh, karena mungkin penanya atau ibu atau bapak atau mas atau mbak ini mungkin atau masyarakat secara umum itu panu itu kesannya kan bercak putih, ya kan? Mungkin panu itu bercak Seperti putih. ini Pak Dodi. Oh, ada fotonya ya. Iya, Oke. seperti ini Ya, oke. gambarnya. Nah, atau setiap bercak putih itu sudah berpikir, wah ini panu kayak gitu. Ya, gitu. Nah, sekarang karena yang disebutkan oleh penanya tadi itu adalah kata-kata panu duluan, ya, meskipun ada bercak putihnya, Pak Dodi ingin jelaskan begini ya. Panu kalau kita bicara panu itu kan disebabkan oleh jamur ya. Unsur jamur berarti ada mikroorganisme di situ, ya. Di samping tentunya ada sensitivitas kulit mengapa seseorang itu dapat mudah mengalami panu, ya, kayak gitu. Itu Mbak ternyata yang tanya Pak. Oh, Mbak. Ya. Oke, Mbak. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Pak Didi akan lanjutkan kembali. Lah, panu itu biasanya yang dirasakan oleh pasien itu adalah selain bercak putih tadi, itu ada rasa gatel, terutama pada saat basah. Basah itu bisa karena air atau keringetan. Ya. Jika keringetan agak lama atau basah agak lama, misalnya kita itu mandi ya, sedang sabunan loh, sabunannya kudune resik kok malah itu gatel. Tapi gatelnya memang agak beda dengan gatel-gatel yang orang biasa rasakan jika ada kelainan di kulit yang lain. Gatelnya itu seperti cekit-cekit gitu ya. Jadi menerjemahkan pasien itu jadi teman-teman masyarakat membayangkannya ada gatelnya seperti cekit-cekit ya. Kok cekit-cekit gitu ya. Ini seperti keringetan, ini saya di pundak saya, di lengan saya kok cekit kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu harus ada proses seperti itu sebelumnya. Lazimnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dia tadinya kecil, kemudian tambah meluas. Tambah kecil, tadinya meluas. Dan kemudian memang tadi ada riwayat sering berkeringat atau lembab. Sering berkeringat atau sering kegiatan basah. Memang kegiatan kerjaannya mungkin basah terus, atau selalu memakai pakaian yang selalu terkena basah. Ya, kayak gitu. Atau memang kebiasaan yang tidak baik lah ya, kadang-kadang ganti-ganti pakaian, tukar-tukaran pakaian, ijol-ijolan pakaian karo koncone dan sebagainya. Itu juga berisiko. Ya. Nah, itu dulu yang ditangkap. Apakah ini panu atau bukan yang saya alami? Karena bercak putih itu macam-macam. Ada yang panu, ada yang karena golongan penyakit kulit yang sensitif yang lain seperti tiriasis alba atau penyakit kulit karena perubahan warna kulit atau perubahan pigmen ya, vitiligo dulu pernah kita bahas ya, dan sebagainya, atau putih karena penyembuhan bekas luka yang tidak sempurna karena pigmennya pada rusak, itu bisa terjadi karena bekas luka ya, bekas luka itu bisa terjadi. Nah, oke. Tetapi artinya apa? Kalau Pak Dodi menjelaskan seperti ini, kalau belum sembuh-sembuh dan tidak ada gejala-gejala yang disampaikan Pak Dodi tadi tidak ditemukan, mungkin itu yang lain, kayak gitu loh ya, mungkin yang lain. Nah, tetapi misalnya itu panu sekalipun, bisa saja itu susah sembuh atau tidak kunjung sembuh tadi Pak Dodi bilang. Loh, mengapa Pak Dodi? Nah, karena tidak ada pengobatan yang efektif. Ya, tidak berobat secara efektif. Jadi Mbak tidak melakukan pengobatan secara efektif. Nah, sebelum kita bicara tentang obat, ada kebiasaan-kebiasaan yang non obat yang perlu diperbaiki jika benar-benar itu memang panu. Kalau tadi Pak Dodi katakan bahwa lembab merupakan unsur yang utama, maka jagalah kulit agar jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Ini penting. Nah, lembab itu kan bisa karena air, minyak, atau keringat, ya toh. Ya, ketika kita keringetan kesuwen keringetan, jangan dibiarkan saja gitu loh. Gembrobios, badminton, tenis, futsal,
Entahnya bar apa olahraga garingnya. dindengke baik. Lu kenapa tidak ganti ya kaosnya nggak usah jitok ya Pak. Tidak dilap dan sebagainya. Nah seharusnya segera dilap sampai kering, ganti pakaian yang baru. Ini solusinya. Juga ada yang tidak tepat ketika orang itu sumuk keringetan, gemerobios, solusinya mandi. Ini juga tidak tepat, ya. Segera mandi itu tidak tepat. Yang benar adalah dilap sampai kering, terus ganti pakaian yang kering. Ini penting sekali. Ya, tidak buru-buru mandi. Nah, terus pakailah pakaian yang menyerap keringat. Ya, contohnya kaos atau katun. Dan jangan terlalu ketat, terlalu tebal, berlapis-lapis. Ini harus dibiasakan, ya. Kemudian tadi Pak Dodi katakan selain keringat juga air kan ya. Jadi kalau orang habis mandi atau habis cuci tangan, cuci kaki, ya hendaknya dikeringkan. Jadi jangan biarkan garing dewe. Kadang-kadang garing dewe ya sok sambil ngenteni garing ya kadang-kadang terus agak cekit-cekit dan sebagainya. Ini membuat lembab itu basah terlalu lama. Ini juga berisiko juga. Ya. Terus saling berganti pakaian dengan orang lain termasuk saudaranya itu juga berisiko. Hal-hal yang sifatnya non obat seperti itu harus dihindari karena kita tidak pernah tahu sakit yang terjadi pada orang lain itu termasuk keluarga kita sekalipun, ya. Nah, kemudian berikutnya pengobatan nih. Perlu diketahui bahwa kelainan yang sifatnya putih-putih di dalam kulit itu atau pada kulit itu memang tidak gampang untuk menjadi coklat seperti sekitarnya. Nah, ini memang harus sabar. Jadi masyarakat atau teman-teman memang harus sabar. Tadi kalau Mbak tadi memang sudah diobati dengan sungguh-sungguh dan memang belum selesai, mungkin belum saatnya juga. Tapi pertanyaan Pak Dodi, apakah itu sudah berubah dengan benar atau belum? Ya. Itu yang Pak Dodi disahkan ya. Karena dengan pengobatan yang tepat, baik misalnya salep duluan, kemudian kalau salep belum selesai, obat minum mungkin perlu dan sebagainya. Dan kalau sudah berlarut-larut, ya hendaknya bisa dikomunikasikan dengan dokter, apakah itu benar-benar panu ataukah wujud kelainan putih dari penyakit yang lain. Ya, saya kira gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, siap. Kemudian ini ada dari siapa? Cara menghilangkan biang keringat di daerah bokong itu gimana ya? Soalnya anak saya lagi ngalami udah disalep kulit pakai salep kulit dan juga yang cair. Merek tertentu ya, saya nggak berani nyebut mereknya. Tapi masih tetap gatel, udah diperiksa segala, tapi ya tetap gatel aja. Ya, okay. Terima kasih. Terima kasih, Mbak, Ibu. Atau... Ibu kayaknya nih. Oke, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini anak umur berapa ya? Mungkin anak-anak ya, bukan anak ya, ini anak kecil ya mungkin ya. Oke. Bokong menjadi salah satu lokasi yang memang berisiko untuk terkena gangguan penyakit kulit termasuk dermatitis ataupun dermatitis terinfeksi ataupun jamur. Ya. Ataupun kelainan lain. Ya. Seperti Ibu bilang tadi, atau biang keringat. Apa tadi? Biang keringat dan sebagainya. Ya. Di daerah bokong. Biang keringat adalah bahasa umum yang dikemukakan oleh masyarakat ya. Yang penting ada merah meruntus kayak gitu kan, biang keringat. Merah meruntus itu bisa disebabkan oleh bermacam-macam Ibu. Ya. Jamur pun bisa. Ada dermatitis pun bisa tadi yang sedang kita jelaskan. Ya. Atau gangguan-gangguan lain. Dan kalau Pak Dodi tadi menjelaskan bahwa di bokong itu merupakan tempat yang berisiko, mengapa? Bokong itu merupakan tempat yang selalu kita pakai untuk tertekan terus dalam banyak waktu, duduk terus. Kemudian kalau pakai celana, pakai pakaian, otomatis pasti agak lebih ketat. Begitu berdiri terus duduk itu kan nekuk ketat, kayak gitu. Apalagi jika kita tidak dapat memastikan bahan pakaian itu menyerap keringat atau tidak. Ya. Nah, itu akan sangat berisiko. Ya, akan sangat berisiko. Belum lagi kebiasaan Ananda yang mungkin berisiko juga untuk menimbulkan gatal atau ruam. Seperti kebiasaan membiarkan diri dalam keadaan lembab atau kotor atau tidak bersih diri ketika pasca bermain, habis bermain. Ya, habis bermain di mana dan seterusnya. Ya. Nah, lokasi-lokasi itu karena lembabnya juga lebih gampang terkena peradangan atau infeksi. Karena dengan lembab, kulit lebih empuk, kemasukan kuman, jamur dan sebagainya akan sangat lebih mudah.
karena garukan, luka, kuman masuk dan seterusnya. Jadi ibu, kalau ibu memang merasakan bahwa itu satu tidak sembuh-sembuh dan kemudian tadinya sedikit kemudian tambah meluas, ya, tadinya meruntus kemudian tambah padat, seyogianya ibu berobat saja. Mengapa demikian? Itu bisa saja bukan karena biang keringat tok. Biang keringat itu kalau orang bilang ya keringat buntet itu ya, keringat buncret itu ya, itu memang karena lembab terlalu lama, keringat panas dan sebagainya. Tapi kalau itu sudah terkontaminasi dengan kuman atau jamur dan sebagainya, maka ceritanya lain lagi nih. Ibu akan kesulitan untuk mengobati Ananda, ya, akan kesulitan mengobati Ananda, ya, karena harus ada obat anti infeksi, anti jamur, anti radang dan sebagainya. Nah, apabila non obat itu sangat dibutuhkan bagi ibu untuk Ananda, maka jangan biarkan Ananda terlalu lama dalam keadaan basah, keringat dan pakai pakaian yang menyerap keringat, dan pastikan habis kegiatan kotor, main dan sebagainya dia bersih diri. Ini untuk memastikan. Amatilah apakah ada tambah meluas dan sebagainya. Jadi itu solusinya. Jadi jangan pernah kita mencoba salep ini, salep itu, salep ini, salep itu terus menerus berlarut-larut tanpa konsultasi dengan dokter, karena akhirnya justru akan mengakibatkan dermatitis kontak lagi. Peradangan pada kulit karena kontak dengan bahan-bahan obat yang mengiritasi malah justru, ya, atau membuat alergi karena obat-obat tertentu. Nah, ini risiko-risiko yang harus kita antisipasi. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat itu. Oke, siap. Kemudian ini ada dari siapa lagi? Ada dari Mama Najwa. Mama Najwa mau nanya sama Dokter Dodi, ya, kenapa kulit anak saya menghasilkan dekil yang banyak di bagian leher dan dada, padahal mandinya terus-terusan? Apakah dari sabun mandinya yang tidak cocok? Terima kasih. Oke, Mama Najwa. Dekil itu ireng kandel neng leher ya, neng belakang itu kan. Iya. Ya kan, samakan dulu persepsi nih. Barangkali seperti itu. Kelihatannya gemuk ini anaknya ini ya. Mungkin gemuk ini anaknya ini ya. Ya, mungkin gemuk ini ya. Oke, jadi gini, Mama Najwa. Jadi ada beberapa keadaan ya yang dapat saja merupakan salah satu yang ditanyakan oleh Mama Najwa tadi ya. Jadi di bagian leher tadi tidak disebutkan ya di bagian leher mana, tetapi yang Pak Dedi kenal lazimnya di daerah-daerah yang dikatakan dekil itu kan hitam kandel itu ya Pak Mas Ifal ya. Itu di belakang leher. Biasanya iya. Dada ya. Dan itu biasanya terjadi pada orang gemuk. Ya. Oke, itu dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama memang karena lembab tadi itu. Ada dermatitis, golongan dermatitis ya, satu dermatitis seborik atau neurodermatitis atau dermatitis kontak ya, di bagian seperti itu. Dia biasanya tambah kandel, tambah hitam, kalau garuk digatel, kalau gatel digaruk, kalau garuk digatel. Wah, ini sudah mulai ya gejala-gejala ini. Oke, kalau gatel digaruk, makin tebel dia, makin tebel makin hitam. Nah, ini dermatitis juga ini ya. Nanti contoh-contoh keadaan tertentu yang pertanyaan ini bisa menjelaskan yang lain ya. Atau peradangan kulit yang di bawah ini banyak mengandung kelenjar minyak juga di bawahnya ya. Dermatitis seborik atau peradangan kulit di bagian kulit yang banyak mengandung kelenjar minyak. Atau tadi katanya kan dikasih salep-salep, dikasih obat macam-macam, kan nggak sembuh-sembuh. Nah, ini dapat saja suatu pemburukan kulit karena kontak dengan bahan-bahan obat yang terus-menerus, dermatitis kontak, justru terjadi pemburukan. Itu dapat saja terjadi. Nah, dapat juga terjadi karena faktor sistemik. Ya. Faktor sistemik itu adalah kelainan di dalam badan. Jadi bukan faktor kulit saja. Contohnya orang yang memiliki kadar gula darah yang tinggi. Ya, kadar gula darah tinggi itu kadang-kadang di sini ada
penebalan, penebalan di daerah tengkuk atau leher belakang, ya, yang tadi ditanyakan tadi. Saya kira demikian. Jadi kalau dari kulit, ya ada obat-obat tertentu memang yang akan membantu Ananda untuk diobati itu ya, baik ditipiskan maupun warna putkul hitam dari dekilnya itu diredakan atau disamarkan atau disamakan dengan kulit sekitarnya. Tetapi penyebab utama dari penyakitnya itu memang harus dikomunikasikan dengan dokter, ya. Apakah itu dermatitis betul-betul atau faktor dari dalam tadi itu, ya. Karena itu harus komprehensif penanganannya, menyeluruh, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu. Oke, siap. Kemudian ikut gabung ini, gimana kalau yang sering tidak dirasa gatal di daerah selangkangan? Akibat apa penyebabnya dan gimana cara penyembuhannya? Tidak terasa gatal. Sering tidak dirasa gatal, maksudnya mungkin gatal cuma nggak dirasa gitu loh, Dok. Oh ya, oke. Ya, daerah selangkangan, apa penyebabnya dan bagaimana penyembuhannya? Terima ya, kasih. Oke. Ini di selangkangan. Selangkangan itu lipat paha ya. Lipat paha. Oke. Lipat paha merupakan lokasi yang berisiko juga. Itu mirip bokong. Karena lipat paha itu adalah sela atau bagian kulit yang terhimpit oleh paha dan sebagian perut bagian bawah dan daerah kemaluan kita, ya. Dan kemudian tergantung gemuk kurusnya seseorang, semakin gemuk dia semakin banyak lipatannya, dan di situ juga kita memakai pakaian, meskipun kita berusaha kadang-kadang cenderung lebih ketat dari sekitarnya, ya, meskipun kita sudah berusaha longgar, ya lebih ketat dari sekitarnya. Jadi itu merupakan tempat atau lokasi yang berisiko. Nah, kalau tadi Ibu mengatakan atau penanya tadi mengatakan ini sering gatal tapi nggak begitu saya perhatikan dan sebagainya, Ibu tolong lihat, ya. Tadi kan Pak Dodik Pak Dodik jelaskan, gatal itu adalah rasa, tidak enak itu adalah rasa. Tapi Ibu tolong lihat atau penanya lihat supaya bisa melihat objektif. Ada warna merahnya enggak? Ya. Ada hitamnya enggak? Ada sisiknya enggak? Ada kasarnya enggak? Ya, ada meruntusnya enggak? Terus tadinya kecil tambah luas atau tidak? Atau menetap terus di situ dan seterusnya. Ya. Yang pasti salah satu bentuk dermatitis juga ada seperti itu, dermatitis intertriginosa, yaitu dermatitis yang mengenai lipatan-lipatan kulit. Ya, tapi dapat juga itu ada jamurnya. Ya, jamurnya atau sudah terinfeksi atau masuknya bibit-bibit jamur di situ. Nah, kalau ada jamurnya berarti karena jamur itu makhluk hidup, mikroorganisme, dari dia tadinya kecil tambah luas. Ya, tambah luas. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian Pak Dodik tadi jelaskan di depan ada dermatitis seborik. Dermatitis seborik itu penyakit kulit, kelainan kulit yang mudah meradang karena di bawahnya banyak mengandung kelenjar minyak tadi itu. Ya. Nah, itu juga sama seperti itu. Kadang-kadang tidak terasa gatal, tapi gatal itu muncul kalau satu lembab. Lembab terlalu lama basah, terlalu lama berkeringat, terlalu lama kena air, atau terlalu ketat, pakaian tidak menyerap keringat. Nah, solusinya berarti jangan terlalu lama dibiarkan lembab. Ya, pakai pakaian yang menyerap keringat, dan pastikan kalau itu memang meluas harus ada pengobatan yang serius. Kalau meluas berarti kan dia kulitnya dimakan oleh jamur dan sebagainya. Atau ada yang lecet. Kalau ada lecet, hati-hati, kuman masuk. Kali kalau ada kuman masuk, ada infeksi yang membutuhkan anti-infeksi yang merupakan kelanjutannya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Siap. Pertanyaan terakhir ini Pak Dodi. Ya. Ada Abai Obi yang ada di Tembok Lubung. Anak saya gatal di kaki. Kalau habis ke dokter, habis obat, terus itu diobati sembuh. Tapi nanti kambuh lagi. Ini karena apa ya Pak Dokter? Ya, oke. Gatal di kaki, ya, gatal di kaki. Kaki itu berarti yang namanya kaki itu urutan dari atas itu kan paha, betis, terus kaki. Kaki itu yang hanya kaki untuk napak itu ya. Itu kaki berarti. Nah, oke.
perlu dilihat gatal di kakinya. Gatal itu kan rasa ya. Bapak ya, Pak. Bapak perlu dilihat gatal itu adalah rasa. Pak Dodi tadi kan ngajarin kalau di penampakannya itu rasa dulu ya tadi. Ya ada wujudnya itu apa kan? Ya tadi tuh. Gatal itu rasane. Wujudnya apa? Ya. Mungkin lecet, luka, basah, melenting-melenting, kasar, bersisik, ruam, bercak kasar, atau melepuh, atau melenting-melenting, atau bisik, bintik-bintik, atau menebal. Nah, itu macam-macam. Bapak perlu dilihat itu. Ini posisinya di atas telapak kaki, Pak. Oh ya, di atas berarti ya. Berarti garis paham ya Pak Dokter? Punggung kaki. Garis. Oh, garis berarti betis saat depan ya? Ya. Itu berarti tungkai bawah itu. Ya. Ya. Itu dilihat dulu kanan atau kiri atau kanan kiri. Ya, itu berapa lama? Ya. Kanan kiri atau kanan saja atau berapa lama? Kumat-kumatan atau tidak? Awalnya kecil kemudian meluas atau menetap di situ terus? Ya. Ya, ini penting sekali. Nah, kalau itu sudah diketemukan, tolong dilihat selama ini dikatakan berobat ke tempat pelayanan kesehatan atau diobati sendiri. Menetap katanya Pak Dodi. Menetap itu ya Mas? Menetap di situ nggak meluas. Oh, nggak meluas di kanan atau kiri saja. Terus ada riwayat pengobatannya bagaimana? Itu menebal atau tidak? Tambah menebal atau enggak kan? Tadi pertanyaannya meluas atau tetap saja, tapi dia menetap. Nah, kemungkinan besar mungkin bukan sesuatu yang mikroorganisme yang karena jamur dan sebagainya, tapi menetap terus. Kemudian ada penebalan enggak? Menebal itu tambah kandel. Ya. Tadinya tipis tambah kandel, warnanya tambah hitam misalnya kayak gitu kan. Kemudian sudah berobat atau belum? Berobat itu artinya menjalani tata laksana pengobatan di pelayanan kesehatan. Ya. Atau berobat sendiri atau beli-beli obat sendiri. Kenapa ini Pak Dodi tanyakan? Karena teman-teman masyarakat kan tidak sepenuhnya memahami ini sakit apa. Ya, beli obat X belum sembuh pakai Y, beli Y, beli Z, beli A, B dan sebagainya. Ya. Akhirnya apa? Kulit itu menolak atau bereaksi berlebihan, akhirnya menjadikan kulit itu memburuk. Artinya terjadi pemburukan karena pemakaian bahan-bahan obat yang tidak sesuai dengan kemauan kulit. Ini dapat saja merupakan dermatitis kontak yang Pak Dodi sebutkan tadi. Ya, jadi kayak gitu. Jadi jika memang ini sudah membandel dan berlarut-larut, Pak Dodi dapat keterangan lagi Pak Dodi, ya. menebal dan berobatnya di dokter spesialis kulit. Ya, oke. Bagus jika dikomunikasikan lagi ke dokter kulit yang bersangkutan. Ya. Dokter spesialis akan menjelaskan lebih jauh mengapa itu terjadi. Ya, karena kalau sudah diobati oleh dokter spesialis berarti kan di situ di rekam mediknya sudah jelas terpampang diagnosisnya ini. Nah, perlu kita ketahui salah satu ciri khas penyakit kulit atau peradangan atau apapun itu memang tidak sak-sak-nyek hilang, sembuh. Ya, satu kadang-kadang bukan kadang-kadang seringkali membutuhkan waktu. Mengapa? Karena katon moto. Ya, ada orang sakit merasa sudah tidak enak, merasa sudah enak, dia tidak lanjut berobat, mungkin di dalam masih ada kerowoknya, ya, karena tidak melihat, tidak tahu. Tapi kalau kulit itu, ya ada perubahan sedikit kelihatan mata ini, ya, jadi kita mendelik terus ini ya, apalagi masih ada penebalan, jadi bagus jika dikomunikasikan. Nah, kemudian penyakit kulit itu memang tadi selain tidak dapat sak-sak-nyet seketika hilang, itu banyak penyakit kulit yang memiliki sifat memang kambuhan atau muncul jika ada perubahan daya tahan dan sebagainya. Nah, ini bisa terjadi, ya. Nah, kemudian kalau berobat ke dokter kulit, apakah sudah mentaati pesan-pesan dokternya atau belum? Ya, obatnya sudah dioleskan atau diminum sesuai dengan ketentuan. Waktu kontrolnya itu sudah sesuai dengan yang dianjurkan belum? Kadang-kadang misalnya ya, kalau Pak Dodi biasanya menekankan kontrol seminggu atau 2 minggu. Pasien-pasien kadang-kadang merasa 2 minggu sudah enak, tidak kontrol. Padahal dokternya itu tahu pada 2 minggu itu sebenarnya belum sembuh meskipun membaik. Kontrol
dilihat kemudian akan dilanjutkan dengan pengobatan supaya lebih tuntas. Tapi ini beliau pasien ini wah sudah enak, nggak usah kontrol, ya meledak lagi, akhirnya seperti tidak pernah sembuh. Nah ini forum ini atau siaran ini juga Pak Dodi berharap masyarakat juga mengikuti pesan dari anjuran dari pelayanan kesehatan termasuk dokter agar pesan-pesan itu dijalankan, sebab kalau tidak itu harapan pasien, harapan masyarakat dengan harapan dokternya menjadi bisa berbeda. Aku kepengen sembuh tapi tidak sembuh karena tidak sesuai dengan pesan. Sebaliknya dokter juga harus memberikan penjelasan yang lengkap kepada pasien mengenai kontrol, waktu, jenis penyakitnya, lama tidaknya sembuh dan sebagainya, agar pasien juga memahami. Sekarang misalnya dokternya tidak memberi penjelasan, pasiennya mikirnya wah ini 1 minggu harus sembuh gitu kan. Padahal ini penyakitnya memang kronik. Ya kecewa pasiennya. Ya, kecuali pasiennya dokternya sudah mengatakan, ini memang akan kumat-kumatan. Jika A, jika B, jika C. Ini pasien akan paham betul. Oke, ya. siap. Pak Dodi doakan agar segera ada solusi dan dikomunikasikan lagi. Dokter akan membantu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Dodi. Ini 1 jam tuntas. 1 jam tuntas. Semua pertanyaan sudah dijawab. Mudah-mudahan ada solusinya bagi mereka yang bertanya ya Pak Dodi ya. Ya, dan semoga. Harapan kita Selasa depan kita masih bisa ketemu lagi dan ngobrol dengan tema yang lebih menarik kembali Pak Dodi ya. Demikian Sebayu, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan kita kembali ke acara Nostalgi. Selamat pagi. 94 Sebayu FM.